Oke, selanjutnya ada undang-undang yang mengatur tentang perasuransian syariah yang ada di Indonesia ini. Undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya ada juga unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi, yaitu meliputi yang pertama, pihak tertanggung, yang kedua, pihak penanggung, yang ketiga, akad atau perjanjian asuransi, yang keempat, pembayaran iuran, yang kelima, kerugian, kerusakan atau kehilangan, dan yang keenam, peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya asuransi syariah di Indonesia ini. Perusahaan asuransi yang pertama kali berdiri di Indonesia dipraksai atau dipelopori pemerintah Hindia Belanda, bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Batavia Z pada tahun 1843. Adapun perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau yang disingkat dengan ICMI. Pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Mensristek atau Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Next. Selanjutnya ada hukum dasar selanjutnya saya akan membacakan dasar hukum asuransi syariah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran surat An-Nisa ayat 9. Pertama saya akan membacakan dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Selanjutnya saya akan membacakan dalil tentang hukum asuransi syariah yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyakhshal ladzina law tara min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum syariah yang berlaku di Indonesia. Hukum asuransi di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah sesungguhnya merupakan solusi di tengah anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama karena terdapat praktik riba dan gahar tersebut. Oleh sebab itulah, pada tahun 2001 MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Fatwa MUI yang menjelaskan mengenai ini adalah Fatwa MUI nomor 21 DSN MUI 10/2001 yang mempertegaskan kehalalan asuransi syariah yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Okay, next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rukun syariat dan larangan asuransi syariah.
Rukun asuransi syariah meliputi yang pertama ada kafil, yaitu orang-orang yang menjamin. Yang kedua yaitu kafullah, yaitu orang-orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. Selanjutnya yang ketiga yaitu makful anhu, yaitu orang-orang yang berutang. Dan yang terakhir yaitu makful bi, yaitu utang baik barang maupun uang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap.